Perkenalkan, nama saya Isman Nurlandi dari 11 MIPA 6 absen 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang menganalisis dan menerapkan kategori keterampilan gerak atletik. Definisi atletik. Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik seperti olahraga lari, lempar, lompat, dan jalan. Dengan kata lain, atletik mengacu pada segala jenis olahraga, latihan, atau permainan yang menggunakan fisik manusia. Kata atletik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang berarti kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada 776 sebelum Masehi. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, atau singkatan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Untuk jenis-jenis atletik sendiri, atletik dibagi menjadi 4 jenis, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Untuk kegiatannya kurang lebih seperti gambar berikut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Kemudian, alat dan fasilitas lompat jauh. Untuk yang pertama, ada bak lompat jauh yang berisi pasir. Selanjutnya, lintasan lari dengan ukuran panjang 30 hingga 40 meter dan lebar 1,22 meter dengan syarat harus rata dan tidak licin. Lalu, papan tolakan dengan ukuran panjang 1,22 meter dan lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Kemudian ada beberapa teknik dalam lompat jauh. A. Teknik awalan. Pertama-tama, berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Kedua, berlari cepat mulai dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk persiapan melakukan tolakan. Kemudian B. Teknik tolakan. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu 1. Tolakan harus dilakukan secara tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. Kedua, tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentakkan tanah, serta lutut sedikit bengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan dan kaki mengayun ke depan. Ketiga, tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. Keempat, kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Kelima, pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. Kemudian C. Teknik sikap saat melayang di udara. Sikap saat melayang di udara ini dapat dilakukan dengan menggunakan gaya atau cara sebagai berikut. 1. Gaya jongkok. Pertama-tama, kita harus posisikan badan jongkok sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Selanjutnya, kedua lengan lurus ke depan sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Selanjutnya, kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk, dan telapak kaki menghadap bawah. Untuk teknik sikap saat melayang di udara yang kedua, yaitu gaya menggantung atau disebut handstand. Pertama, pandangan ke arah pendaratan, lalu kedua lengan mengarah ke atas. Selanjutnya, kedua kaki dalam sikap menggantung. Untuk kegiatannya terdapat pada gambar tersebut. Ketiga, gaya berjalan di udara. Pertama-tama, tolakan yang kuat dan dinamis. Setelah tolakan kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Selanjutnya, kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Lalu,
langkah jalan yang khas. Kemudian, lengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapannya. Lalu, kaki ayun dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Yang terakhir, kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. Setelah beberapa teknik yang telah dibahas, terdapat teknik yang terakhir, yaitu teknik mendarat. Pertama, kedua kaki diluruskan ke depan rapat, lutut agak ditekuk, dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Kedua, posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Ketiga, kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. Yang terakhir, kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi senyum. Biasanya terdapat kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lompat jauh, yaitu sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, lari tidak dengan kecepatan maksimal, atau lari berbelok-belok, mengubah kecepatan lari, menjelang balok tumpuan kecepatannya harus dikurangi, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang. Yang terakhir, tidak diikuti gerak lanjut. Untuk materi yang akan saya bahas selanjutnya yaitu jalan cepat. Jalan cepat adalah gerakan maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus atau lutut tidak bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Kemudian, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat. Yang pertama, perhatikan togok. Saat bergerak maju, badan harus lebih condong ke depan atau ke belakang untuk mempertahankan badan tetap tegak dan pundak jangan terangkat saat waktu lengan mengayun. Yang kedua, posisi kepala. Saat gerakan maju, seorang pejalan cepat sebagian besar menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Untuk yang ketiga, kaki waktu melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan, satu garis dengan garis khayal dari badan garis khayal di antara kedua ujung kaki segaris. Saat menumpu tumit harus mendarat lebih dulu, lalu bergerak ke depan. Yang terakhir, gerakan lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Teknik-teknik yang harus diperhatikan pada saat jalan cepat. Fase tumpuan dua kaki. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Setelah itu, tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul. Kemudian, lakukan gerakan fase tumpuan dua kaki ini berulang-ulang. Teknik jalan cepat yang kedua, fase tarikan kaki. Yang pertama, fase gerakan tarikan dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Lalu, gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat terjatuh mid dan koordinasi seluruh bagian badan. Kemudian, gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. Kemudian, lakukan gerakan fase tarikan kaki secara berulang-ulang. Kemudian C. Relaksasi. Tahap ini berada di antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Selanjutnya, pinggang ada pada bagian yang sama dengan bahu. Selanjutnya, lengan vertikal dan paralel di samping badan. Setelah itu, lakukan gerakan fase relaksasi ini secara berulang-ulang. Yang D, fase dorongan kaki.
Fase ini dilakukan jika fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumbuh. Setelah itu, kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Kaki yang lain bergerak maju dan diluruskan. Selanjutnya, jangkauan gerak yang lebar di mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah, memungkinkan suatu fleksibilitas yang besar dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki. Lalu, lengan menggunakan fungsi pengimbangan secara diametris atau wajah berlawanan dengan kaki. Yang terakhir, lakukan gerakan fase ini dengan berulang-ulang. Materi yang akan saya bahas selanjutnya yaitu lempar landing. Lempar landing termasuk salah satu cabang dari olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melempar landing atau tombak sejauh mungkin. Untuk mencapai jarak maksimum, atlet harus menyeimbangkan 3 hal, yaitu kecepatan, teknik, dan kekuatan. Adapun teknik-teknik pada lempar landing, yaitu A. Cara membawa landing. Ke-1, pegangan dengan ibu jari dan telunjuk, cara Finlandia. Pertama, landing diletakkan pada telapak tangan dengan ujung atau mata landing serong hampir menuju arah badan. Kemudian jari tengah memegang tepian atau pangkal ujung dari tali bagian belakang dilingkarkan. Dibantu dengan ibu jari diletakkan pada tepi belakang dari pegangan dan pada badan landing. Jari telunjuk harus lemas ke belakang membantu menahan badan landing, sedangkan jari-jari yang lainnya turut memegang lilitan pegangan di atasnya dalam keadaan lemas. Dengan cara Finlandia ini, jari tengah dan ibu jari yang memegang peranan penting untuk mendorong tali pegangan pada saat melempar. 2. Pegangan dengan ibu jari dan jari-jari tengah, cara Amerika. Landing diletakkan pada telapak tangan dengan mata landing serong hampir menuju ke arah badan. Kemudian jari telunjuk memegang pangkal dari ujung tali bagian belakang landing, dibantu dengan ibu jari diletakkan pada tepi belakang dari pegangan dan badan landing. Sedangkan ketiga jari lainnya berimpit dan renggang dengan jari telunjuk turut membantu dan menutupi lilitan tali landing. Jadi, dengan pegangan cara Amerika ini, jari telunjuk dan ibu jari memegang peranan penting untuk mendorong tali pegangan landing pada saat melempar. Ketiga, pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah, cara menjepit. Caranya hanya menjepitkan landing di antara 2 jari tengah dan jari telunjuk, sedangkan jari lainnya memegang biasa. Kesalahan yang sering terjadi ketika memegang landing adalah tidak memegang dengan cara yang baik dan nyaman, pegangan kurang kuat, dan tidak diikuti dengan gerak lanjut. Teknik lempar landing selanjutnya yaitu cara membawa landing. Cara membawa landing ini terdapat 3 cara. Yang pertama, landing dipegang di atas pundak, di samping kepala dengan mata landing serong ke atas. Siku tangan dilipat atau ditekuk mengarah ke depan. Cara ini digunakan oleh para pelempar yang menggunakan awalan gaya jangkit atau disebut hop step pada waktu akan melempar. Untuk cara yang kedua, membawa landing di bawah. Yang dimaksud dengan cara lengan kanan lurus ke bawah, mata landing menuju serong ke atas, dan ekornya menuju serong ke bawah hampir dekat dengan tanah. Cara yang ketiga, membawa landing di depan dada. Mata landing menuju serong ke bawah, sedangkan ekornya menuju serong ke atas melewati pundak sebelah kanan. Untuk caranya terdapat pada gambar berikut. Teknik yang harus dilakukan selanjutnya yaitu lari ancang-ancang atau awalan. Hal yang harus dilakukan adalah landing dipegang horizontal atau mendatar di atas bahu. Lalu bagian atas landing adalah setinggi kepala. Kemudian lengan diupayakan tetap tenang, stabil, atau tidak bergerak ke muka, ke
belakang. Setelah itu, lari percepatan adalah relaks, terkontrol, dan berirama 6 hingga 12 langkah. Lalu, lari percepatan sampai mencapai kecepatan optimum yang dipertahankan atau ditingkatkan dalam lari 5 langkah berirama. Untuk yang D, 5 langkah berirama. 1. Penarikan landing dimulai pada saat kaki kiri mendarat. Kedua, bahu kiri menghadap ke arah lemparan, lengan kiri ditahan di depan untuk keseimbangan. Ketiga, lengan yang melempar diluruskan ke belakang pada waktu langkah 1 dan 2 yang tadi. Lalu, lengan pelempar ada pada setinggi bahu atau sedikit lebih tinggi setelah penarikan. Untuk yang terakhir, ujung atau mata landing adalah dekat dengan kepala. Pada bagian E, pelepasan landing. Terdapat beberapa fase-fase tertentu. Untuk yang pertama, terdapat fase transisi. Tujuannya adalah untuk memindahkan kecepatan dari bahu atau lengan ke landing sebelum dilepaskan. Langkah-langkahnya, kaki kanan ditempatkan datar ke arah lemparan. Kemudian kaki-kaki telah menyusul badan. Lalu poros-poros bahu, lambing, dan pinggang adalah paralel. Selanjutnya, lutut kanan dan pinggang didorong ke depan secara aktif. Lalu, lengan pelempar tetap diluruskan. Untuk fase yang kedua, yaitu fase power. Tujuannya untuk memindahkan kecepatan lari dari badan ke bahu. Langkah-langkahnya, penempatan kaki kiri adalah aktif dan solid atau kokoh. Yang B, sisi kiri diseimbangkan. Yang C, badan diangkat dan ada gerakan memutar melingkari kaki kiri. Yang D, otot-otot pada bagian depan badan adalah dibuat prategang yang kuat dalam posisi lengkung atau terdapat pada gambar kedua pada gambar di bawah. Selanjutnya, bahu tangan pelempar didorong ke depan. Lalu siku lengan pelempar berputar ke dalam, telapak tangan tetap ke atas. Fase terakhir pada pelepasan lempar landing yaitu fase gerakan lempar. Tujuannya untuk mentransfer kecepatan dari bahu atau lengan ke landing. Langkah-langkahnya, kaki kanan memutar pada sisi luarnya dan ditarik ke belakang. Selanjutnya, badan sedikit miring ke kiri, bahu kanan langsung di atas kaki kiri. Lalu, lengan pelempar harus sedekat mungkin vertikal pada saat landing dilepaskan. Untuk teknik yang terakhir, terdapat tahap pemulihan atau recovery. Tujuannya adalah untuk menghentikan gerakan badan ke depan. Dalam tahap pemulihan ini, pelempar menahan dan menghindari berbuat kesalahan. Biasanya, kesalahan yang sering terjadi yaitu ketika membawa landing, tidak membawa dengan cara yang baik dan nyaman. Pegangan kurang kuat, landing masih goyang ke kanan ke bawah, dan tidak diikuti oleh jarak lanjut. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang materi atletik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.